Semangat pagi semuanya, welcome back to my channel. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi kita dalam video pembelajaran untuk mahir menggunakan program pengolah angka Microsoft Excel. Oke adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita dari video pembelajaran sebelumnya ya. Seperti biasa, kita klik kiri mouse 2 kali pada icon shortcut Microsoft Excel yang ada pada desktop ini. Oke, kita klik 2 kali ya. Oke, kita tunggu sebentar. Lembar kerja Microsoft Excel terbuka. Oke, adik-adik semuanya, ini adalah latihan kita yang keempat ya. Kita lanjutkan untuk latihan yang kelima. Kita klik ini, insert worksheet pada bagian bawah monitor ini ya, untuk menambahkan lembar kerjanya. Nah, sudah bertambah ya adik-adik. Nah, seperti biasa kita ganti nama dulu. Sheet 1 ini menjadi latihan 5 dengan cara klik kanan mouse, kemudian muncul kotak dialog ini, kita pilih rename dengan klik kiri mouse. Oke, lanjut kita langsung ketik latihan 5 kemudian enter. Oke, langsung saja kita tulis latihan 5, enter. Di sini kita menggunakan rumus dan fungsi. Oke, kita di sini tulis nomor. Adik-adik mungkin masih ada yang bingung gimana caranya menampilkan huruf besar di awal saja. Nah, itu kita bisa tekan shift. Tekan shift, kemudian huruf awalnya apa? Misalnya nama barang, huruf N. Lepas shiftnya, kemudian kita tulis kembali seperti biasa. Kemudian misalnya barang, B-nya besar, tekan shift huruf B. Nah, maka akan menjadi huruf besar. Seperti itu ya. Kita geser dengan tanda panah bagian kanan yang ada pada keyboard untuk pindah sel. Jumlah barang. Kemudian harga satuan. Kemudian harga total. Kemudian potongan 20%. Nah, untuk menampilkan persennya kita tekan shift, kemudian ada di angka 5 kalau di keyboard saya ya, untuk tanda persennya, maka tekan shift kemudian tanda persen itu akan muncul. Oke, kemudian jumlah total. Oke, kita lebarkan dulu kolomnya ya. Kita klik di sini, klik kiri, tahan geser. Klik kiri, tahan geser sesuai dengan kebutuhan kita. Lebarkan selnya. Oke ya. Nah, seperti ini ya, adik-adik. Nah, di sini kita seperti biasa kita buat penomoran. Adik-adik sudah bisa semua ya. Kita klik taruh di sini, kemudian klik bagian tengah, klik kiri mouse ya, klik tahan geser sampai angka 2 saja, lepas ya mouse-nya, kemudian arahkan di pojok kanan bawah. Ini ada titik hitam, kita arahkan ke situ, muncul tanda plus tebal seperti ini, kemudian klik tarik geser ke bawah sejumlah nomor yang kita butuhkan. Nah, di sini saya buat 10 nomor saja. Langsung kita klik center di sini ya. Kemudian di sini kita tulis nama barangnya. Misalnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ketik jumlah barangnya di sini berapa ya. Misalnya seperti itu ya jumlah barangnya. Oke, kemudian harganya. Harga satuannya berapa? Nah, untuk harga di sini
saya akan tampilkan menggunakan simbol tanda rupiah. Maka di sini nanti kita blok ya, kita blok di area ini. Nah seperti ini, klik kiri mouse tahan geser ya, kita lepas mouse-nya, kemudian klik kanan mouse, kemudian klik kiri mouse pada format sel, kemudian kita pilih, tunggu sebentar kotak dialognya muncul ya. Nah seperti ini, kita pilih number, kemudian accounting. Nah di sini decimal place-nya saya pilih 0 saja, kita ganti angka 0. Kemudian simbolnya di sini kita cari rupiah. Kita scroll saja ke bawah ya, pelan-pelan. Nah, kita cari di sini tanda rupiah. Mana di mana tanda rupiahnya? Nah, ini dia. Nah, ini dia ya, Rp Indonesia. Oke, klik kiri ya. Nah, di sini kita tinggal ketik harganya berapa. Misalnya, ini misalnya saja ya, 500.000 misalnya. Kemudian berapa? Oke ya. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini kita hitung harga total. Harga total ini kita dapatkan dari jumlah barang dikali harga satuan. Oke ya, di sini kita ketik sama dengan, kemudian jumlah barang, kita klik ya, klik kiri mouse satu kali, kemudian munculkan tanda bintang pada keyboard. Ya, cari tanda bintang, di situ simbol tanda bintang, kemudian klik ke kiri lagi pada harga satuan, lepas mouse, setelah itu enter. Nah, kita dapatkan harga totalnya. Nah, tinggal kita kembalikan pada sel ini, kemudian sorot di bagian kanan bawah ini ada titik. Nah, kita sorot ke situ, maka akan muncul tanda plus tebal seperti ini. Kalau sudah muncul seperti itu, langsung kita klik mouse kiri, tahan geser sampai ke data terakhir. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sekarang hitung potongan. Potongan didapatkan dari harga total dikali 20%. Nah, di sini kita ketik sama dengan, kemudian klik di sini, kemudian munculkan kembali tanda bintang sebagai simbol perkalian. Kemudian ketik 20%. Nah, seperti ini, kemudian enter. Nah, ini potongannya ya. Kembali kita arahkan pada pojok kanan bawah, muncul tanda plus tebal. Klik kiri mouse, tahan geser sampai data terakhir. Nah, kita dapatkan potongannya 20%. Maka setelah dipotong 20%, jadi jumlah total yang kita harus bayarkan berapa? Maka didapatkan dari harga total dikurangi potongan 20%. Nah, di sini sama dengan, kemudian harga total dikurangi tanda min ya pada keyboard, klik kemudian sel ini, kemudian enter. Nah, kembali ke sini, kemudian arahkan pojok kanan bawah, klik tanda plus tebal tersebut, klik kiri mouse, tahan geser sampai data terakhir. Nah, mudah kan cara belajarnya adik-adik? Maka semangat, adik-adik pasti bisa semuanya. Nah, lanjut kita pada perhitungan yang di bawah ya. Di sini ada total penjualan. Kemudian ada rata penjualan. Kemudian penjualan terbesar. Kemudian penjualan terkecil, kemudian jumlah data. Oke, nah ya. Nah, di sini
kita lebarkan ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita cari total penjualannya berapa ya. Total penjualan di sini kita sama dengan sum ya, buka kurung, kemudian klik ya kiri mouse dari data paling pertama sampai data terakhir, kemudian lepas mouse dan enter. Nah, di sini kita kembalikan ke situ, arahkan ke pojok kanan bawah, tanda titik seperti itu, muncul tanda plus tebal seperti ini, klik kiri mouse, tahan, geser sampai terakhir ini. Kemudian rata-rata penjualan sama dengan average, buka kurung. Sama ya, kita klik dari data jumlah pertama sampai data jumlah terakhir. Kemudian lepas mouse, enter. Kemudian kita ke sini, klik tanda plus tebal yang ada di klik titik yang ada ini ya, muncul tanda plus tebal, klik kiri mouse, tahan, geser, tarik ke sini. Ya, kemudian untuk rata-rata. Kemudian penjualan terbesar. Penjualan terbesarnya di sini sama dengan max ya. Max itu berasal dari maksimum ya, itu untuk nilai terbesar. Jadi di sini sama dengan max ya. Oke. Buka kurung. Kemudian data ini ya, kita klik enter. Nah, ini ya, geser, klik kiri mouse, tahan, geser, dapat semuanya. Kemudian penjualan terkecil itu menggunakan dari bahasa kata minimum, min, jadi sama dengan min. Buka kurung, kemudian kita tarik dari data awal sampai data akhir, kemudian enter, kemudian arahkan lagi ke titik kanan bawah ini, muncul tanda plus tebal, klik tarik mouse sebelah kiri ya, klik tahan, geser. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sama dengan untuk mencari jumlah data sama dengan count. Nah, di sini ya, buka kurung. Nah, di sini kita bisa, nah seperti itu, enter. Oke ya. Nah, di sini adik-adik bisa ambil data untuk keseluruhan dari data yang ada. Tapi kalau misalnya ingin pada jumlah total juga silakan ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke ya, nah ini sudah selesai ya. Di sini kita tinggal rapihkan. Nah, untuk kita rapihkan, kita lihat dulu hasil pekerjaan kita, apakah keluar dari batas halaman atau tidak. Nah, dengan klik print preview tadi, ini ya print preview, maka akan muncul tanda garis titik-titik sebagai batas halaman. Nah, di sini kita bisa atur ya, kita bisa kecilkan di sini sesuai kebutuhan saja. Kemudian di sini jumlah barang, harga satuan kita bisa kecilkan, harga total. Kemudian di sini potongan, jumlah ya. Nah, kalau muncul tanda crash seperti itu berarti kolomnya kurang lebar. Nah, di sini misalnya teman-teman terjadi seperti ini. Bagaimana supaya tidak keluar halaman seperti ini? Kita bisa ke page layout. Di sini ada menu page layout ya di bagian atas. Kita klik kiri mouse. Kemudian di sini ada page setup. Nah, di depannya ini ada titik, kita klik. Nah, di sini jenis kertasnya tergantung kita ingin mengeprint menggunakan kertas apa. Kalau kita mau ngeprint dengan kertas A4, maka kita pilih A4. Kalau mau ngeprint dengan kertas F4 atau folio, maka kita pilihnya F4 atau folio ya. Nah, kemudian di sini ada margin, kita klik margin. Nah, di sini untuk mengatur batas kertas bagian atas, left kiri, right kanan, bottom bawah. Nah, ini kita atur batas kertasnya ya. Nah, di sini bisa kita kecilkan. Nah, ini ya. Nah, ini ya bisa kita kecil besarkan sesuai kebutuhan kita. Nah, ini kita bisa klik tanda panah ke bawah untuk mengecilkan, atau klik tanda panah ke atas untuk membesarkan, menambah lebar kertasnya, atau
kita bisa langsung ketik aja angka yang kita butuhkan, yang kita inginkan langsung, misalnya 1 gitu atau 0,5 seperti itu ya. Oke, kalau udah kita klik oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya masih juga kurang masuk ke dalam, bisa kita kembali kecilkan lagi, klik page setup-nya lagi. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi ya. Oke, nah ya udah masuk ya, seperti itu. Oke, sudah tidak keluar dari batas halaman. Nah, sekarang kita buat tabel. Kita klik kiri mouse, tahan geser sampai seluruh data, kemudian klik kanan mouse pada area blok, kemudian klik kiri mouse pada format cell, kemudian klik border pada mouse kiri ya, klik outline inside, kemudian oke. Selesai. Kemudian kita tebalkan hurufnya, tulisannya. Nah, kita blok seperti ini. Kemudian di home ini ada icon toolbar bold untuk menebalkan tulisan. Sekaligus ini juga kita tebalkan. Ini bagian hasil ya. Kita tebalkan juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita boleh blok seluruh, kemudian tengahkan ini ya, center. Nah, kalau ini bagian keterangan ini mau kita taruh sebelah kiri, rata kiri, boleh juga ini kita klik alik left, maka tulisannya akan ke rata kiri. Oh, sekalian ini juga ya, rata kiri. Nah, di sini kita akan rapikan saja seperti ini. Kita blok 2 sel itu, kemudian make and center. Kemudian kita blok lagi, make and center. Blok lagi 2 sel ini, klik kiri mouse tahan geser, kemudian klik make and center. Ulangi lagi pada penjualan terkecil, make and center ya. Kita blok lagi ini, klik tahan geser mouse sebelah kiri, kemudian make and center. Oke. Ini kita buat rata kiri saja. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian di sini kita gabungkan beberapa sel sehingga tulisannya judul tabelnya ada di tengah. Klik kiri mouse tahan geser sampai batas halaman, jangan lebih dari batas halaman. Kemudian kita klik make and center. Kemudian di sini juga make and center. Nah, tada, sudah selesai ya. Kita lihat hasil pekerjaan kita. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti ini nih, kok ini terlalu ini banget ya. Nah, kita kembali ke home, ke page layout, kembali ke page setup. Jadi di sini bisa kita misalkan di sini tambah jadi 0,5, di sininya kita kecilkan misalnya 0,2 misalnya gitu. Oke ya, kita coba dulu ya. Nah, ya, kita lihat lagi. Nah, sudah mendingan ya, kita maju ke ini. Kalau kurang kita ulangi lagi, kita tambahkan lagi di sini misalnya 0,1 misalnya. Kemudian oke, ya. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk kita simpan datanya ya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau adik-adik mau mencetak, ngeprint, nah ini tempat perintah printnya. Oke semuanya, kalau ingin mencetak atau ngeprint hasil dari pekerjaan kita di sini ya, ini tempat perintah kita untuk mencetak atau ngeprint. Misalkan di sini page ya, misalnya kita mau print dari page hanya halaman 1, maka page 1 kita tulis itu 1, to-nya juga 1. Tapi kalau misalnya mulai dari halaman 1 sampai halaman 5 misalnya, maka di situ to-nya 5 seperti itu. Kemudian kita tinggal klik printnya. Setelah itu tunggu nanti pencetakan selesai. Oke ya semuanya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat untuk video pembelajaran selanjutnya, bisa tinggalkan di jejaknya di kolom komentar ya. Oke, thank you. Semangat pagi semuanya. Selalu optimis dan bahagia selalu. Thank you. See you next time. Bye bye.